Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suharyasani dengan NPM 02272211033. Di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data dengan metode hermeneutika. Berikut video penjelasannya. Metode hermeneutika dalam analisis data adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi data dari teks atau data yang ada. Dalam konteks teknik analisis data, hermeneutika digunakan untuk menggali makna, konteks, dan pemahaman yang lebih mendalam dari data atau fenomena yang akan diamati. Selanjutnya, hermeneutika berasal dari kata Yunani yaitu hermeneun yang berarti menafsirkan atau mengungkap makna. Pada awalnya, hermeneutika berfokus pada interpretasi teks khususnya dalam konteks agama dan filsafat. Namun seiring waktu, pendekatan ini diperluas untuk mencakup pemahaman makna dari fenomena sosial, budaya, dan ilmiah lainnya. Selanjutnya, prinsip utama hermeneutika. Yang pertama yaitu konsep interpretatif. Hermeneutika melibatkan proses berulang dalam menafsirkan data atau teks. Dalam konteks ini, peneliti atau analis data seringkali harus membaca dan menafsirkan data dalam konteks tertentu dan kemudian mengujinya kembali pemahaman tersebut untuk melihat apakah ada pemahaman yang lebih mendalam atau yang bisa akan diungkapkan. Selanjutnya, keterkaitan bagian dan keseluruhan atau hermeneutic circle. Konsep ini mengacu pada ide bahwa pemahaman tentang bagian dari teks atau hanya data dapat dicapai dengan memahami keseluruhan konteks atau sebaliknya. Pemahaman tentang keseluruhan hanya dapat dicapai melalui pemahaman bagian-bagiannya. Dalam analisis data, ini berarti menganalisis data dari berbagai perspektif dan konteks mendapatkan makna yang lebih mendalam. Selanjutnya, langkah-langkah dalam hermeneutika. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui teks, wawancara, observasi, atau dokumen yang akan relevan. Selanjutnya yaitu pembacaan pertama. Maksud dari ini yaitu peneliti atau analis data melakukan pembacaan atau pengamatan terhadap data untuk mendapatkan gambaran yang lebih umum. Selanjutnya yaitu interpretasi. Peneliti berusaha untuk menghubungkan bagian-bagiannya dari data dengan keseluruhan konteksnya. Pemahaman ini bisa berubah seiring berjalan waktu dan perlu diperbaiki atau diperbaharui. Selanjutnya yaitu refleksi kritis. Proses ini melibatkan pemikiran kembali terhadap apa yang telah diinterpretasikan atau memastikan bahwa interpretasi tersebut tidak hanya mengandalkan asumsi pribadi tetapi juga didukung oleh konteks yang akan lebih luas. Penggunaan hermeneutika dalam analisis data. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Hermeneutika sering digunakan dalam analisis kualitatif di mana peneliti berfokus pada pemahaman dan interpretasi teks, wawancara, atau data numerik, non-numerik lainnya. Ini penting untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam data naratif. Selanjutnya yaitu penyelidikan sosial dan budaya. Hermeneutika berguna untuk memahami fenomena sosial dan budaya dalam masyarakat karena banyak fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui pendekatan kuantitatif atau statistik. Selanjutnya, studi filsafat dan sastra. Banyak studi dalam filsafat dan sastra menggunakan hermeneutika untuk menafsirkan makna yang tersembunyi dalam teks atau dokumen klasik yang lainnya. Selanjutnya, keuntungan metode hermeneutika. Yang pertama yaitu dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang data kualitatif. Yang kedua yaitu menekankan pemahaman konteks yang penting dalam menganalisis data dan yang kompleks dan bermakna.
Yang ketiga yaitu membuka ruang untuk refleksi kritis dan interpretasi yang lebih kaya. Selanjutnya terdapat tantangan dalam metode hermeneutika. Yang pertama yaitu interpretasi yang subjektif. Interpretasi yang subjektif ini dimaksud karena bergantung pada pemahaman dan perspektif peneliti. Hasil analisis dapat dipengaruhi oleh pengalaman atau bias peneliti. Yang kedua yaitu kompleksitas waktu. Proses interpretasi seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan analisis data kuantitatif yang langsung. Secara keseluruhan, hermeneutika dalam analisis data menawarkan pendekatan yang kaya dan mendalam untuk memahami data, terutama dalam studi kualitatif dengan penekanan pentingnya konteks dan interpretasi yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi hermeneutika dalam berbagai bidang. Hermeneutika tidak hanya diterapkan dalam berbagai ilmu sosial dan humaniora, tetapi juga semakin digunakan dalam berbagai bidang yang untuk mendalami data yang bersifat kualitatif. Beberapa aplikasinya yaitu ilmu sosial dan antropologi. Dalam ilmu penelitian sosial, hermeneutika digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam wawancara mendalam, diskusi yang terarah atau focus group discussion, dan observasi etnografis. Hal ini membantu peneliti untuk menggali perspektif dan pengalaman subjektif penelitian dengan lebih mendalam. Selanjutnya yaitu psikologi. Dalam psikologi, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan narasi atau cerita hidup individu, terutama dalam studi kasus atau terapi. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengungkapkan makna yang lebih mendalam dan dari pengalaman subjek, bukan hanya berdasarkan fenomena tampak yang secara superficial. Selanjutnya yaitu teologi. Pada awalnya, hermeneutika sangat erat dengan kaitannya dengan studi teks-teks agama. Namun, dalam konteks ini, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks suci atau kitab-kitab agama dengan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan makna secara harfiah, tetapi juga konteks historis, budaya, dan teologis. Selanjutnya yaitu sosiologi dan studi budaya. Dalam penelitian budaya, hermeneutika memungkinkan peneliti untuk menafsirkan simbol-simbol, bahasa, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ini penting memahami fenomena sosial yang memiliki makna yang lebih mendalam seperti ritual, tradisi, dan representasi media. Selanjutnya, hermeneutika dalam analisis teks. Dalam penelitian kualitatif, analisis teks seringkali menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami dan menginterpretasikan melalui berbagai jenis teks. Contohnya yaitu teks wawancara. Wawancara yang mendalam seringkali memberikan data yang kompleks dan penuh nuansa. Dengan menggunakan hermeneutika, peneliti bisa memahami lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan nilai-nilai yang akan diungkapkan oleh responden. Selanjutnya, dokumen dan arsip. Banyak peneliti yang melibatkan analisis, dokumen, arsip, atau catatan historis. Dalam hal ini, hermeneutika berperan menafsirkan makna dari teks yang ada, mengingat teks-teks tersebut seringkali menggunakan konteks historis yang penting. Selanjutnya yaitu media dan representasinya. Dalam studi media, hermeneutika membantu peneliti untuk menafsirkan representasi budaya yang muncul dalam film, iklan, berita, atau bentuk media lainnya. Untuk memahami bagaimana makna pesan dibentuk serta diterima oleh audiensnya. Selanjutnya, hermeneutika dan interaksi dengan pendekatan lainnya.
Meskipun hermeneutika seringkali dianggap sebagai metode yang berdiri sendiri, dalam praktiknya seringkali mengintegrasikan dengan pendekatan analisis lainnya. Misalnya, pendekatan fenomenologi. Fenomenologi dan hermeneutika memiliki hubungan yang erat, terutama karena keduanya berfokus pada pemahaman dan pengalaman manusia. Sementara fenomenologi lebih tertarik pada pengalaman subjektif yang tidak terdistorsi. Hermeneutika lebih berfokus pada proses interpretasinya makna dalam konteks sosial dan historis. Selanjutnya yaitu pendekatan etnografi. Etnografi sering melibatkan pengumpulan data yang bersifat kualitatif seperti observasi dan wawancara. Namun, hermeneutika bisa digunakan dalam etnografi untuk memahami makna-makna yang tersembunyi di balik tindakan atau sosial dan praktik budaya yang akan diamatinya. Selanjutnya, pendekatan analisis konten. Dalam analisis konten, peneliti mencoba untuk menemukan pola atau tema yang muncul dalam teks. Hermeneutika dapat digunakan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna yang terlibat atau tema atau pola tersebut dengan menekankan konteks, subjektivitas, dan interpretasinya. Selanjutnya yaitu kritik terhadap hermeneutika. Meskipun sangat berguna, hermeneutika juga mendapatkan kritik dari berbagai pihak, terutama terkait subjektivitas dalam interpretasi. Yang pertama, subjektivitas yang tinggi. Karena interpretasi yang bergantung pada pemahaman penelitian, ada potensi terjadinya bias terhadap hasil analisisnya. Ini bisa mengarah pada interpretasi yang kurang objektif karena pemahaman peneliti bisa digunakan oleh latar belakang budaya, pengalaman pribadi, atau asumsi yang tidak didasari. Yang kedua yaitu kesulitan dalam reproduksi hasilnya. Proses hermeneutika sangat bergantung pada interpretasi kualitatif dan kontekstualnya, seringkali sulit direproduksi oleh peneliti lainnya yang bisa menurunkan validitas dan reliabilitas temuan penelitiannya. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam menggeneralisasikan temuannya. Hermeneutika cenderung bersifat spesifik dan kontekstual, yang berarti bahwa temuan dan penelitian menggunakan hermeneutika mungkin tidak mudah digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil penelitian hermeneutika sering lebih relevan dalam konteks tertentu dan tidak selalu dapat diterapkan secara luas. Kesimpulan yang dapat diambil, metode hermeneutika dalam analisis data adalah alat yang kuat untuk menggali makna yang lebih mendalam dari teks data kualitatif dan fenomena sosialnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks untuk memahami data serta proses interpretasi yang berulang untuk menemukan pemahaman yang lebih kaya. Meskipun metode ini menghadirkan tantangan terkait subjektivitas dan generalisasi, pendekatan ini tetap relevan dalam banyak disiplin ilmu, terutama berfokus pada pengalaman manusia, makna, budaya. Dengan demikian, hermeneutika tetap menjadi metode yang berharga untuk analisis data dan yang mendalam. Selanjutnya yaitu integrasi hermeneutika dalam penelitian kualitatif multidisipliner. Hermeneutika meskipun sering dikaitkan dengan studi teks, tidak terbatas pada analisis teks saja. Metode ini telah diterapkan secara efektif dalam berbagai disiplin ilmu yang mengandalkan data kualitatif seperti antropologi, sosial, pendidikan, bahkan ilmu komunikasi. Beberapa contoh penerapan metode hermeneutika dalam penelitian multidisipliner meliputi antropologi budaya. Dalam studi budaya, hermeneutika digunakan untuk menggali makna di balik praktik budaya, ritual atau simbol yang ada dalam masyarakat. Peneliti memeriksa bagaimana individu dan kelompok membentuk, menyebarkan, dan menerima makna melalui cerita, perilaku, dan artefak budaya. Misalnya dalam penelitian tentang tradisi
keagamaan, ritual masyarakat tertentu. Peneliti akan berusaha menafsirkan arti simbolis di balik praktik tersebut dengan menghubungkan teks-teks agama dan narasi lokal. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.